Gedung Juang didirikan untuk mengenang kemerdekaan Indonesia. Dahulunya Gedung Juang ini adalah hotel yang digunakan oleh para tokoh pemuda kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir memiliki peran penting dalam berdirinya negara kita. Dan kisah mereka dapat ditemukan di sini. Museum ini menyimpan banyak koleksi berharga yang memperlihatkan perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia. Mulai dari foto, dokumen sejarah, hingga diorama yang menggambarkan situasi zaman penjajahan. Tujuan didirikannya Museum Juang adalah untuk menginspirasi generasi muda agar memahami dan menghargai perjuangan para pahlawan kita. Museum Juang ini juga berkaitan dengan Pancasila. Museum ini mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan semangat perjuangan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Namun, meskipun memiliki koleksi yang berharga, Museum Juang menghadapi tantangan berupa minat generasi muda yang rendah terhadap kunjungan museum. Untuk itu, perlu adanya program edukasi yang lebih interaktif dan pemanfaatan media sosial yang lebih maksimal untuk menjangkau lebih banyak audiens muda. Perkenalkan, kami dari anak-anak mahasiswa Universitas Keduanya izin mewawancarai kakak seputar tentang Museum Juang 45. Yang pertama nih, kira-kira biasanya usia pengunjung yang datang di Museum Juang ini berapa ya kisarannya? Kalau untuk usia rata-ratanya biasanya yang seperti ke Museum Juang 45 ini biasanya rata-rata anak-anak atau pelajar-pelajar ya dari sekolah-sekolah gitu.
ya, karena hari libur atau hari weekend itu kan memang hari keluarga. Jadi memang mereka mungkin menggunakan waktu itu untuk berkunjung ke museum, wisata, salah satunya ke Museum Juang Pantima ini. Oh gitu. Jadi wisatanya wisata edukasi. Iya, Nah, pertanyaan kedua nih Kak. boleh. Kira-kira setiap harinya ada berapa jumlah orang sih yang hadir atau datang ke Museum Juang Fatima ini? Untuk perharinya ya, untuk perharinya kita kisarannya sampai 100 ya. 100-an, bahkan kalau misalkan ada pengunjung apa rombongan ya, tadi kan memang pengunjung kebanyakan yang pengunjung Fatima itu adalah pelajar-pelajar ya. Kita juga menerima kunjungan rombongan. Jadi ya rombongan ini dari sekolah-sekolah. Jadi misalkan ada rombongan dari sekolah SD, SMP ya, atau bahkan mahasiswa itu kunjungi rombongan. Jadi di atas 20 orang. Kalau kita biasa juga menerima lebih dari 100 orang untuk perharinya ya. Kalau misalkan memang ada rombongan pelajar. Kalau untuk per bulannya kira-kira berapa ya Kak? Kalau untuk per bulannya sendiri kita bisa sampai 1000-an ya. Bahkan kalau ramai ya, misalkan kayak di hari ada di momen bulan tertentu yang memang ada hari besarnya. Nah itu kayak misalkan hari bulan November ini ya. November itu adalah bulan ini ya. Pahlawan. Iya, hari pahlawan. Jadi memang lebih banyak pengunjungnya, bisa sampai misalnya 1000 lebih lah. Jadi di atas rata-rata dari 12 tadi. Wah keren ya Kak. Semoga nanti banyak lagi pengunjungnya datang. Ya, terakhir pertanyaan dari saya, apa sih masalah yang dihadapi dari Museum Juang Fatima ini? Masalah mengenai apa? Misalnya dari jumlah pengunjungnya yang kadang naik kadang turun atau kurang pekannya masyarakat tentang seninya atau museum. Oh iya, memang ada sebagian masyarakat yang memang kurang ya tertarik dengan museum ya. Mungkin mereka ini beranggapan museum itu cuma sejarah-sejarah masa lampau, tapi seharusnya mereka tuh lebih apa ya, lebih banyak ya boleh tentang museumnya, karena museum itu kan tempat edukasi masyarakat. Jadi kita tidak boleh sebagai bangsa Indonesia atau masyarakat, apalagi di luar muda, melupakan sejarah. Jadi perlunya edukasi lebih apa lanjut ya untuk masyarakat untuk museum ya, terutama di hari-hari libur ya. Makanya keluarga-keluarga itu mengajak keluarganya, biasanya ibu keluarga ini mengajak apa ya anak-anaknya ya orang-orang tersayangnya ke museum supaya mereka ini bisa mengenali sejarah-sejarah. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo, selamat datang Di Museum Sumpah Pemuda. Yuk masuk. Ayo masuk. Gedung Sumpah Pemuda didirikan untuk mengenang peristiwa bersejarah pada 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda di Indonesia bersatu untuk mengucap Sumpah Pemuda. Hal ini menjadi tonggak penting bagi persatuan Indonesia. Gedung ini tidak hanya menyimpan dokumentasi tentang peristiwa Sumpah Pemuda saja nih, tapi juga bisa mengajak kita untuk memahami pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dan berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, seperti Sugondo, Muhammad Yamin, dan Wage Supratman. Adalah pahlawan yang memperjuangkan persatuan bangsa dalam semangat kebinekaan. Museum ini bertujuan
bertujuan untuk mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang merupakan landasan bagi pembangunan negara. Museum Sumpah Pemuda ini berkaitan dengan Pancasila yang sangat jelas, karena Sumpah Pemuda ini mengandung nilai-nilai persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Supaya semua kita menjunjung bahasa bersatu, bahasa Indonesia. Terima kasih. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Supaya kita menanamkan rasa semangat kebangsaan. Museum Joang dan Museum Sumpah Pemuda adalah saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan menjaga persatuan.